Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kegiatan webinar kesehatan kanker akan saya mulai. Sebelumnya, perkenalkan saya Apoteker Bani Adam Anindya dari Klinik Utama CMI akan memandu acara webinar kesehatan kanker dengan tema Tantangan Pasien Kanker di Era Pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Dr. Siska Yunita dan Dr. Iranita yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara sebagai pembicara kami. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar kesehatan kanker pada pagi hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Webinar kesehatan kanker ini adalah salah satu program dari Klinik Utama CMI yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat mengenai kesehatan kanker atau untuk memberikan edukasi kepada pasien kanker. Di dalam webinar ini akan ada dua topik yang akan dibahas, yaitu dampak COVID-19 pada pasien kanker yang akan disampaikan oleh Dr. Siska Yunita dan pilihan pengobatan kanker yang akan disampaikan oleh Dr. Iranita. Yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akan mulai doa bersama, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan menyampaikan susunan kegiatan dan aturan webinar ya. Yang pertama, susunan kegiatan webinar kali ini akan dimulai dengan pembukaan dan doa bersama. Selanjutnya, penyampaian susunan acara dan aturan webinar. Dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama, dampak COVID-19 pada pasien kanker oleh Dr. Siska Yunita selama 30 menit. Kemudian istirahat 5 menit. Dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua, pilihan pengobatan kanker oleh Dr. Iranita Diantika selama 30 menit. Selanjutnya setelah itu diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab selama 25 menit, dilanjutkan dengan foto bersama dan pembagian door prize untuk 2 peserta. Dan terakhir diisi dengan penutup. Nah, kemudian aturan webinar hari ini yaitu peserta masuk ke Google Meet 15 menit sebelum acara dimulai. ID peserta webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Peserta harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Selama webinar berlangsung, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan yang akan diajukan lewat form pendaftaran dan juga chat Google Meet pada saat sesi tanya jawab. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir dengan syarat telah mengisi form pendaftaran sebelum acara dimulai dan mengisi link evaluasi setelah kegiatan berakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung pada pembahasan materi pertama dampak COVID-19 pada pasien kanker yang akan disampaikan oleh Dr. Siska Yunita. Saya akan membacakan terlebih dahulu ya CV dari Dr. Siska. CV singkat Dr. Siska Yunita asal dari Binjai, lulusan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh tahun 2017, pengalaman kerja Mei hingga Maret 2019, dokter jaga di Klinik Darut Tauhid Bandung. September hingga Maret 2019, dokter praktik di Apotek Syifa Bandung. Januari hingga Maret 2019, dokter di Klinik An-Nafi Bandung. Juni 2021 hingga sekarang di Klinik Utama CMI. Selamat pagi dokter, apa kabar? Pagi Pak Bani, alhamdulillah ya. Baik. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dokter ya. Oke, dokter, silakan Dokter Siska untuk menyampaikan materinya. Waktunya 30 menit ya dokter.
Baik Pak Bani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Bani dan selamat pagi juga Dokter Ira. Ya, senang sekali saya hari ini bisa ikut mengisi sharing kita mengenai COVID dan kanker seperti itu ya. Jadi mungkin langsung saja tadi karena udah dibuka oleh Pak Bani. Saya di sini akan bahas mengenai dampak COVID-19 pada pasien kanker. Seperti itu ya, Pak Bani ya. Oke, nah sebelum bahas lebih jauh mengenai dampak COVID tersebut, kita harus samakan persepsi dulu mengenai pengertian dari apa itu COVID-19 dan apa itu kanker ya. Jadi mungkin semua teman-teman peserta webinar pasti sudah tahu ya tentang COVID-19. Jadi COVID-19 itu sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2. Jadi di mana SARS-CoV-2 itu sendiri adalah Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus ya. Nah, dia akan menyerang sistem pernafasan. Jadi virus ini sendiri pertama kali diidentifikasi di Wuhan atau Cina itu ya pada akhir Desember 2019. Maka disebut dia dengan COVID-19. Seperti itu. Nah, sedangkan kanker itu adalah pertumbuhan daripada sel-sel abnormal akibat adanya mutasi daripada sel-sel normal. Jadi sel-sel normal akan bermutasi menjadi sel-sel kanker. Maaf. Nah, ini outline yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kerentanan pasien kanker terhadap COVID-19, kemudian yang kedua adalah prevalensi pasien kanker dengan COVID-19, yang ketiga kejadian keparahan pada pasien kanker dengan COVID-19, serta yang terakhir adalah penata laksanaan pasien kanker di masa pandemi COVID-19. Oke. Nah, berbicara mengenai kerentanan pada pasien kanker terhadap COVID-19 tentu sangat rentan sekali ya. Artinya begini, pasien-pasien yang normal saja bisa terserang COVID-19, apalagi pasien yang telah memiliki penyakit penyerta seperti kanker, di mana terjadi penurunan pada sistem kekebalan tubuh si pasien tersebut. Jadi rentan. Oke, selanjutnya. Nah, kanker itu merupakan salah satu penyakit kronis yang berisiko tinggi menimbulkan komplikasi serius akibat COVID-19 ya. Selain penyakit jantung, kemudian diabetes serta penyakit pernafasan kronis, itu menurut data WHO 2020. Nah, kemudian ada data yang kita dapatkan dari Cina itu beberapa penyakit kronis yang menimbulkan komplikasi serius itu adalah salah satunya termasuk kanker. Ya, di mana pertama yang paling tinggi itu adalah hipertensi kardiovaskular atau jantung, kemudian cerebrovaskular atau penyakit saraf seperti stroke misalnya, kemudian ada kanker. Jadi memang kanker ini sendiri berdampak COVID ini sendiri sangat berdampak pada pasien-pasien dengan penyakit kanker. Nah, sedikit data dengan peningkatan kasus kanker. Jadi dari tahun ke tahun itu kasus kanker memang semakin meningkat. Diperkirakan tahun 2040 nanti akan terjadi sekitar 29,5 juta kasus kanker di dunia. Ya kan? Ada juga yang bilang sampai 32 juta diprediksi akan terjadi kasus kanker di tahun 2040. Nah, tentunya COVID-19 ini akan mempengaruhi pada berbagai risiko pada pasien kanker itu sendiri. Oke, slide. Nah, kenapa dia bisa mempengaruhi
pasien kanker. Jadi kenapa COVID-19 ini mempengaruhi pasien kanker? Jadi kanker sendiri dan pengobatannya itu yang akan membuat terjadinya imunosupresif atau menekan sistem imun atau sistem kekebalan pada tubuh pasien kanker itu sendiri. Jadi pasien kanker yang menjalani terapi ataupun yang tidak menjalani terapi memang sistem imunnya sudah rendah, maka dia sangat rentan jika terinfeksi virus COVID. Nah, pengobatan kanker itu yang seperti saya bilang tadi menyebabkan sumsum tulang penderita kanker berhenti memproduksi sel darah putih. Di mana sel darah putih ini kan adalah tentaranya tubuh kita yang berfungsi untuk melawan infeksi bakteri ataupun virus ya, dan penyakit-penyakit lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya COVID. Okay, next. Nah, apa saja sih komplikasi kanker akibat COVID-19? Jadi komplikasinya hampir sama pada pasien-pasien dengan komorbid lainnya seperti yang saya bilang tadi, jantung, diabetes ya. Seperti apa contohnya? Pneumonia berat bisa terjadi, penyakit jantung. Jadi pasien-pasien kanker yang awalnya tidak ada penyakit jantung bisa jadi penyakit jantung karena adanya komplikasi dari COVID-19 ini sendiri. Kemudian ada gagal ginjal, kerusakan hati, kemudian infeksi berat, kemudian rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis ini adalah peradangan pada jaringan otot ya, karena infeksi atau karena trauma juga bisa. Kemudian yang terakhir komplikasinya adalah gagal nafas. Jadi komplikasi-komplikasi seperti inilah yang ditakutkan terjadi pada pasien-pasien kanker yang mengalami COVID. Oke. Next. Nah, ini gejala COVID-19 pada pasien kanker, jadi hampir sama pada umumnya seperti gejala COVID pada pasien yang bukan kanker. Cuma di sini mungkin lebih banyak ya. Jadi karena COVID sendiri adalah suatu penyakit virus, tentunya gejala umumnya pasti ada seperti demam, kemudian mialgia, nyeri otot ya, kemudian fatigue atau kelelahan, diare, nyeri kepala, kemudian gangguan pernafasan karena adanya infeksi di saluran pernafasan itu seperti batuk, sesak ya seperti itu. Kemudian ada hematoskezia, di sini adalah hematoskezia itu adalah apa? BAB berdarah ya. Itu mungkin pada pasien-pasien kanker usus atau rektal ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gejala yang memperberat pada pasien COVID dengan kanker. Oke, next. Nah, prevalensi pasien kanker dengan COVID-19. Jadi prevalensi itu adalah angka kejadian. Selanjutnya, prevalensinya bagaimana? Penderita kanker pada populasi dunia saat ini mencapai 0,57%. Jadi kalau kita kalkulasikan mungkin dari 200 orang itu udah ada satu penderita kanker di dunia. Ya, berarti cukup tinggi ya, cukup tinggi angka kejadian kanker itu sendiri. Kemudian 4,63% dari pasien COVID-19 itu adalah penderita kanker. Ya, jadi semua pasien COVID dipresentasikan itu dapat 4,63-nya merupakan pasien kanker. Seperti itu. Jadi nilai prevalensi penderita kanker pada pasien COVID-19 didapati 8 kali lebih tinggi daripada nilai prevalensi pada kanker di seluruh dunia. Artinya seperti ini. Jadi pada pasien-pasien kanker itu 8 kali bisa lebih tinggi terinfeksi virus COVID. Karena memang dia sangat rentan ya. Oke, next. Nah, ini jenis kanker yang umum terjadi pada pasien COVID-19. Ini hanya data saja ya. Yang paling tinggi itu kanker kolorektal. Jadi pasien-pasien COVID ini kita dipresentasikan berapa banyak yang jenis kankernya ya, seperti itu. Kanker kolorektal itu ada 30%, kanker paru-paru 22%, kanker payudara 19%, dan yang terakhir itu adalah kanker ginekologi 13%. Oke. Next. Nah, kemudian
kemudian bagaimana kejadian keparahan pasien kanker dengan COVID-19? Jadi rata-rata pasien kanker yang terkena COVID-19 itu perlu dirawat di ICU atau unit perawatan intensif. Ya, dan ada yang beberapa memerlukan ventilasi atau ventilator, alat bantu nafas ya. Jadi cenderung parah jika COVID-19 terkena pada pasien kanker. Oke, di situ sangat diperlukan pencegahan agar jangan sampai pasien-pasien kanker ini terkena COVID-19. Next. Nah, pasien COVID-19 dengan kanker itu 39% lebih berisiko mengalami keparahan dibanding pasien COVID-19 yang tanpa kanker, itu hanya 8%. Jadi cukup tinggi ya angka jatuh parahnya gitu pada pasien kanker. Nah, kenapa? Karena ya imunosupresif tadi yang saya jelaskan di awal dapat meningkatkan risiko kejadian keparahan karena memang sistem imunnya sudah lemah dan ditekan juga oleh obat-obatan kankernya. Oke, ini datanya ya. 75% pasien menjalani pengobatan kanker dalam sebulan terakhir itu mengalami risiko kejadian keparahan. Ini yang diterapi dengan obat kanker. Nah, yang tidak diterapi obat kanker juga mengalami keparahan itu sebanyak 43%. Jadi tidak hanya pasien yang diterapi saja dia jatuh parah, tapi pasien yang kanker yang tidak diterapi juga jatuh mengalami kejadian keparahan karena COVID-19 itu sendiri. Next slide. Ya. Nah, kemudian yang terakhir saya mau bahas mengenai penata laksanaan pasien kanker di masa pandemi COVID-19. Bagaimana sih penata laksanaannya? Next. Nah, ini secara umum mungkin yang pertama pasien kanker yang datang ke Vaskes atau fasilitas kesehatan itu harus memenuhi menjalani protokol kesehatan ya, protokol kesehatan kalau sekarang 5M ya, 5M. Dia harus memakai masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian menerapkan etika batuk seperti itu ya. Kemudian dia mematuhi prokes dan melakukan screening untuk evaluasi dan pengetesan apabila ada gejala COVID sebelum menentukan pengobatan kanker. Jadi ketika pasien-pasien kanker datang ke rumah sakit harus ada prokesnya terlebih dahulu dan screening. Kemudian yang kedua, apabila pasien menunjukkan gejala COVID-19 maka apabila pengobatannya bisa ditunda, kita tunda terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, apabila pengobatan kanker itu tidak bisa ditunda, artinya pengobatan kanker dibutuhkan mendesak dan dapat meningkatkan keparahan jika tidak dilakukan segera, maka boleh dilakukan pengobatan kanker tapi dengan pemantauan medis ya, dan penanganannya bersamaan dengan pengobatan COVID-19 itu. Kemudian yang keempat, pasien kanker dengan riwayat pengobatan COVID ini harus dipantau ketat selama 1 bulan setelah terdiagnosa COVID-19. Jadi udah sehat nih, misalnya pasiennya udah sehat, 1 bulan setelah sehat COVID-19-nya, dia tetap harus dipantau secara ketat oleh tim medis. Oke. Seperti itu. Next. Nah, ini ada prioritas berdasarkan sistem Ontario Health Cancer Care dari ESMO itu membagi tingkatan penata laksanaan pasien kanker menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada prioritas tinggi, kemudian menengah dan rendah. Nah, pada prioritas tinggi di sini pasien yang harus diterapi kankernya karena mengancam nyawa jika tidak diterapi. Maka jika pasiennya memiliki prioritas tinggi,
tetap harus dilakukan penanganan atau penata laksanaan pada penyakit kankernya. Kemudian tingkat 2 atau prioritas menengah di sini bisa saja ditunda 6 sampai 8 minggu ya maksimalnya untuk melakukan pengobatan kankernya jika terdiagnosa COVID si pasien. Jadi selesaikan dulu COVID-nya, nanti 6 sampai 8 minggu maksimal dia harus dilakukan pengobatan kankernya. Jadi ditunda untuk sementara seperti itu. Nah, tingkat 3 atau prioritas rendah. Jadi pasien-pasien kanker yang aman-aman saja nih jika tidak dilakukan terapi sampai COVID-nya selesai atau pandemi berakhir, itu di tingkat prioritas 3. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi mengenai penata laksanaan pada pasien kanker dengan COVID ya. Nah, yang sering juga ditanyakan di sini adalah bagaimana vaksinasi COVID pada pasien kanker, apakah boleh dilakukan? Nah, kalau menurut dokter Tubagus, ini spesialis penyakit dalam divisi onkologi medik, katanya boleh. Boleh pasien kanker menerima vaksin COVID, namun tetap di bawah supervisi medis ya. Meskipun begitu tidak semua. Jadi tetap harus dipantau dulu atau dilihat dulu jenis kankernya, kemudian seberapa efeknya nanti ketika dia dilakukan vaksinasi. Kemudian pasien juga harus melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan ya sebelum melakukan vaksinasi tersebut. Nah, vaksin akan layak diberikan kepada pasien kanker dengan status imun yang baik ya, bisa dinilai dari gejala sistemiknya. Salah satunya nanti kadar leukositnya harus normal. Oke, next. Nah, kalau menurut Dr. Heri Fajar boleh juga ya, namun harus ada serangkaian pemeriksaan untuk dilakukan pada pasien kanker itu. Yang pertama adalah fototorak ya, fototorak, kemudian ada USG atau PET CT scan untuk melihat kondisi perkembangan kankernya. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Nah, di pemeriksaan darah lengkap ini semua dilihat ya, terutama pada kadar trombositnya. Jadi kadar trombosit 500.000 per mikroliter darah itu tidak boleh dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena takut terjadi penggumpalan darah ya. Jika terjadi penggumpalan darah nanti bisa menyebabkan stroke atau penyakit jantung, penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Kemudian leukosit juga harus dilihat. Saya bilang tadi leukosit harus normal. Jika leukositnya rendah, nanti akan rentan sekali terkena infeksi. Ya. Jadi bukan kena infeksi virus COVID, dia malah kena infeksi yang lain juga ya. Nah, kemudian yang ketiga kadar gula darah. Kadar gula darah itu tidak boleh lebih dari 7,5. Kalau lebih dari 7,5% itu berarti dia ada peningkatan kadar glukosa dalam darahnya selama 3 bulan terakhir. Jadi harus di bawah 7,5 kalau ingin divaksin. Kemudian pemeriksaan fungsi ginjal. Fungsi ginjal juga diperiksa ya, kadar kreatinin itu tidak boleh atau sama dengan 3 mg per desiliter. Ya, kalau lebih itu mengindikasikan adanya kerusakan pada ginjal. Yang terakhir adalah fungsi liver. Jadi SGOT dan SGPT juga harus dinilai nanti untuk screening sebelum melakukan vaksinasi. Oke, next. Ya, itu saja dari saya untuk materi mengenai dampak COVID-19 terhadap pasien kanker. Jadi intinya sangat berdampak sekali ya COVID-19 itu terhadap pasien kanker. Nah, sebisa mungkin pasien-pasien kanker itu harus menjalani prokes dan screening rutin untuk terhindar dari COVID-19 seperti itu. Jadi kalau ada mau ditanya, boleh langsung ke Pak Bani ya. Saya kembalikan kepada Pak Bani. Silakan Pak Bani. Baik, terima kasih Dr. Siska sudah menyampaikan materinya. Bagus banget ya. Dan saya di sini mencatat beberapa poin juga mengenai yang tadi disampaikan oleh Dr. Siska. Sebelumnya dokter, saya mau nanya ya dokter. Tadi kan memang banyak tuh komplikasinya ya. Ada
ada beberapa macam. Jadi sayang banget memang penderita kanker kan sudah menjalani hari-harinya dengan kanker, ditambah lagi dengan ada COVID-19. Nah, menurut dokter ada nggak sih kiat-kiat atau tips tertentu untuk penderita kanker untuk lebih menjaga diri supaya tidak terkena dengan COVID-19 ini selain protokol kesehatan? Iya, benar sekali Pak Bani. Kasihan ya pasien udah kena kanker, kena lagi COVID, itu sangat rentan ke komplikasi. Seperti Ya, Pak Dok. Bani bilang tadi. Jadi selain prokes mungkin jaga pola hidup kalau dari saya sih, dari literatur yang saya baca, tetap kita jaga pola hidup yang baik dan seimbang. Boleh dengan makanan, boleh dengan aktivitas, ya kan, seperti itu Pak Bani. Kemudian kelola stres, nanti ada itu apa? Masih ada clue-nya, saya lupa, nanti paling saya kasih tahu lagi ke Pak Bani ya. Baik. Biasanya dokter pernah nemuin nggak dok seperti pasien seperti ini yang memang sudah terjangkit COVID-19 dan juga memang mempunyai menderita penyakit kanker juga nih? Ya, saya ada beberapa pasien kanker di CB, tapi kalau yang memiliki gejala COVID-19 tidak ada, belum ada. Memang pasien-pasien saya di klinik itu saya wanti-wanti benar ya, harus prokes itu tadi, kemudian ya harus makan yang sehat-sehat biar terhindar. Jadi belum ada sih Pak Bani. Oke, terima kasih dokter ya. Baik. Untuk para peserta, Bapak Ibu sekalian, silakan tulis di kolom komentar ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti pada sebelum atau sesi acara tanya jawab saya akan bacakan, nanti akan dijawab oleh Dokter Siska juga. Oke, selanjutnya sebelum lanjut ke materi kedua akan ada beberapa tayangan yang menarik mengenai kanker dan pengobatannya. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya. Biasanya kanker pada awalnya tidak menimbulkan gejala dan baru terdeteksi setelah mencapai stadium lanjut, sehingga kanker menjadi penyumbang kematian kedua terbesar di dunia. Faktor utama pemicu kanker adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker. Dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnu Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Formula Ibnu Sina ini dia bekerja dalam hitungan detik, di mana kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini dirancang bekerja sangat cepat dan terprogram. Dia cepat dan terprogram. Jadi kecepatannya juga oke, lalu terprogramnya itu dia tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak sel kanker saja, karena memang dirancang pasangan obat itu adalah sel kanker. Sehingga pasien itu merasa lebih nyaman. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Zakaria Ansori dari Ketua ID Kota Cimahi. Penyakit-penyakit yang tidak menular atau penyakit kronis sering dikaitkan dengan usia lanjut. Namun menurut WHO, penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit ginjal dapat menyerang siapa saja bahkan sejak usia 30 tahun. Karena itu, saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, kembali lagi bersama saya. Gimana Bapak Ibu, masih semangat kan untuk mengikuti untuk materi kedua selanjutnya? Jadi materi yang kedua ini kita akan membahas pilihan pengobatan kanker yang akan disampaikan oleh Dr. Galuh Iranita Diantika. Saya sebelumnya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Ira ya. Selamat pagi Dr. Ira. Selamat pagi Pak Bani. Baik, saya akan membacakan CV singkat ya dari Dr. Ira. Dr. Galuh Iranita Diantika asal dari Surakarta, lulusan dari Universitas Islam Indonesia tahun 2018, pengalaman kerja 2019 hingga 2020 di Rumah Sakit Advent Bandung, 2019 hingga sekarang menjadi Medical Doctor Partnership Alo Dokter, dan 2020 hingga sekarang juga beliau di Klinik Utama CMI. Gitu ya dokter? Betul sekali. Oke, baik. Nah, silakan Dokter Ira untuk menyampaikan materinya. Waktunya yang kami berikan 30 menit ya dokter. Iya, terima kasih Pak Bani. Halo semuanya, masih pada semangat ya? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Iranita. Saya di sini akan menyampaikan beberapa pilihan pengobatan kanker ya, yang dimana pasti webinar ini sangat ditunggu ya, terutama pilihan pengobatan kanker. Jadi pada dasarnya pengobatan kanker ini dia itu kalau untuk saat ini ya, pengobatan kanker konvensional atau konvensional itu adalah medis barat saat ini ada beberapa macam tipe ya, itu ada beberapa macam pilihan. Sedangkan kalau untuk yang pilihan lain itu sebenarnya ada, yaitu pengobatan komplementer. Komplementer ini apa? Yaitu pengobatan kalau bahasanya itu seperti pengobatan tradisional, tapi bukan pengobatan herbal gitu, tradisional. Gitu. Nah, untuk melihat pilihan pengobatan kanker hari ini, gitu, kita lihat dulu ya. Coba slide. Jadi pengobatan kanker, kalau menurut pengobatan konvensional itu ada beberapa macam, banyak, ada 7 ya, ada 7 bisa lebih. Tapi yang paling sering digunakan adalah yang pertama itu ada terapi hormon, kemudian ada operasi, ada transplantasi sum-sum tulang, kemudian ada kemoterapi, ada juga terapi target, kemudian ada terapi radiasi atau radioterapi, kemudian ada juga imunoterapi. Nah, untuk yang pertama, untuk terapi yang konvensional, untuk terapi hormon, itu yang dimana saat ini sering digunakan pada pasien yang dia terkena penyakit kanker payudara. Yang dimana pengobatan ini itu dia pengobatannya itu melakukan mengatur produksi hormon estrogen sama progesteron. Yang dimana kan kalau pasien dengan kanker payudara dia biasanya pemicu atau penyebab utamanya paling sering itu adalah ketidakseimbangan hormon estrogen gitu.
biasanya kan lebih sering terkena pada orang-orang yang usianya di atas 50 tahun atau orang yang sudah menopause. Makanya terapi hormon ini diberikan pada pasien kanker payudara. Nah, fungsinya itu dia menghambat pertumbuhan sel kanker. Setelah itu juga dia juga mengurangi resiko penyebaran sel kanker ke jaringan lain serta mengurangi ukuran tumor di payudara sebelum operasi. Terapi hormon ini dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Harus ada terapi-terapi penyerta lainnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, untuk terapi hormon meskipun dia mengobati gitu, tapi dia juga ada efek sampingnya, yaitu yang pertama mempengaruhi menstruasi karena sudah diketahui bahwa menstruasi itu disebabkan ada pengaruh dari estrogen progesteron. Jika diberikan terapi hormon, maka akan mempengaruhi menstruasinya. Kemudian ada juga bisa pasien akan mengalami keputihan, kemudian iritasi vagina, kemudian wajah juga terasa panas, kemudian ada mual, kemudian terasa cepat lelah, terus kemudian ada juga nyeri otot ataupun nyeri sendi. Itu kalau untuk terapi hormon. Kemudian next. Nah, kalau untuk terapi operasi, ini sangat sering dilakukan ya untuk operasi ini. Karena umumnya dilakukan untuk menghilangkan si tumor tersebut. Dari mengambil atau menghilangkan tumor atau mengangkat jaringan kanker pada bagian tubuh tertentu, misalkan kalau di payudara ya diambil di bagian payudara yang ada benjolannya, kemudian kalau di usus diambil di bagian benjolan di ususnya dan sebagainya. Nah, fungsinya ini ya maksudnya mengambil itu adalah mencegah kanker agar tidak menyebar, kemudian mengangkat jaringan sel kanker yang sudah rusak, kemudian mendiagnosis kankernya. Jadi setiap ketika diambil jaringannya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan apakah ini kankernya ganas atau apakah benjolannya ini ganas ataukah benjolannya ini termasuk jinak seperti itu. Dan juga untuk menentukan stadium kankernya, gitu ya. Karena stadium kanker ada banyak ya. Kemudian apakah ada efek samping? Tentu saja setiap tindakan operasi itu pasti ada efek samping. Yang pertama nyeri itu kalau pasca operasi, kemudian ya rentan terkena infeksi kalau dia itu proses pembersihan atau perawatan lukanya kurang baik, kemudian ada pendarahan, kemudian juga bisa terjadi penggumpalan darah, kemudian bisa juga sulit buang air besar sama buang air kecil kalau lokasinya berada di daerah usus atau peremihan. Kemudian ada juga hilangnya fungsi organ yang terkena kanker. Kemudian di sini juga digarisbawahi bahwa belum tentu semuanya juga terangkat. Meskipun dilakukan operasi, tapi ada jaringan-jaringan yang memang masih tertinggal karena kanker ini kan tidak bisa spesifik di tempat itu saja ya. Jadi pada dasarnya kanker itu berada di darah. Gitu. Awalnya di darah, kemudian dia merusak suatu organ yang kebetulan organnya misalkan nih payudara gitu ya. Misalkan payudara. Nah, untuk itu pengambilan atau pengangkatan operasi ini kadang pasien ada yang masih ada muncul lagi nih, misalkan operasi kanker payudara sebelah kiri, tapi tiba-tiba kok ada ya yang sebelah kanan, ada ya yang tiba-tiba muncul lagi beberapa tahun kemudian di bagian paru atau di bagian tulang seperti itu. Itu karena memang pada dasarnya kanker itu tidak hanya di daerah tempat yang rusak atau benjolan itu saja gitu, tapi awalnya ada di darah seperti itu. Kemudian next. Nah, untuk yang transplantasi tulang sumsum tulang ini, dia biasanya diberikan pada pasien yang kanker darah atau biasanya disebut leukemia gitu. Nah, pengobatan ini dilakukan untuk harapannya menanamkan sel-sel induk darah yang sehat ke dalam tubuh, menggantikan sumsum tulang yang rusak gitu. Karena kanker darah atau leukemia itu permasalahannya yaitu ada di sel darah putih, kemudian yang dimana dibentuk oleh sumsum tulang belakang gitu. Kalau sumsum tulang belakangnya ada permasalahan, maka sel darah putih tidak
terdistribusi dengan baik. Sedangkan tadi sudah disebutkan oleh Dr. Siska, sel darah putih itu adalah tentaranya nih, gitu, tentaranya tubuh kita. Gitu. Kalau itu rusak atau abnormal, pasti tubuh juga akan mengalami penurunan dan fungsinya juga tidak akan membaik. Gitu. Nah, apakah transplantasi sum-sum tulang ada komplikasi atau efek samping? Tentu saja, pasti yang tadi sudah saya bilang, kalau setiap tindakan itu pasti ada efek samping atau komplikasinya. Yang pertama itu ada yang namanya penyakit graft versus host, yang dimana dia itu nggak cocok gitu, tidak ada kesesuaian antara donor pendonor sum tulang belakangnya itu. Gitu. Nah, ini biasanya pasien akan mengeluhkan ruam kulit, gatal-gatal, kemudian rasa nyeri di sekujur tubuh, kemudian ada juga penyakit lain yang akan menyertai seperti penyakit hepatitis, kemudian ada gangguan saluran cerna juga, seperti nanti dia pasien akan diare, mual, muntah, seperti itu. Kemudian juga bisa komplikasi yang lain itu seperti kerusakan organ, kemudian ada infeksi, bisa juga katarak karena mempengaruhi ya, gitu, karena kan ada tekanan berbeda gitu setiap dilakukan tindakan di sum tulang belakang. Kemudian juga bisa terjadi infertilitas, kemudian bahkan juga bisa mengakibatkan kemunculan kanker baru dan bisa mengakibatkan kematian. Itu komplikasi yang paling berat gitu. Next. Nah, kemoterapi ini pengobatan kanker yang paling sering dialami dan menjadi momok penyakit pasien dengan penyakit kanker ya. Kadang orang pada takut untuk di kemoterapi karena memang efek sampingnya cukup banyak ya kalau kemoterapi. Tapi kemoterapi ini ya dia merupakan pilihan bahkan nomor 1 utama, meskipun dia sudah operasi nih, sudah terapi hormon, tetap kemoterapi dilakukan gitu. Ini menjadi momok paling menyeramkan bagi pengobatan kanker ya, pasien dengan pengobatan kanker. Padahal di sini memang dia kemoterapi memiliki fungsi yang dimana maksudnya diberikan kemoterapi yaitu memperkecil ukuran tumornya dan meringankan, maksudnya adalah meringankan rasa sakitnya yang diderita nanti setelah kepanjangan si kanker tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua mencegah penyebaran, memperlambat pertumbuhan sel kanker, sekaligus menghancurkan sel kanker yang berkembang di tubuh lain gitu, atau bahasanya metastase gitu ya, metastasis ya, penyebaran yang lain. Jadi dia itu mencegah atau menghancurkan sel-sel yang sudah menyebar gitu. Dan kemudian yang terakhir itu untuk menghancurkan sel kanker hingga sempurna, jadi maksudnya dihancurkan semua sampai bersih dan mencegah kekambuhan sel kanker. Nah, tapi kemoterapi ini kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dia kan banyak sekali efek sampingnya ya. Ada yang karena dia kan sistemnya meskipun dia itu merusak atau membuat sel kanker itu mati, dia juga merusak sel-sel yang normal gitu. Sel-sel yang masih sehat, masih ABG dimatikan juga gitu. Kayak nanti misalnya sel di rambut, dia juga akan mati gitu. Makanya dia setiap di kemoterapi akan rontok, kemudian kulitnya akan menjadi hitam karena sel-sel kulit juga dimatikan gitu, dibuat karena tidak bisa terprogram gitu, tidak bisa mendeteksi mana sih sel kanker, jadi semuanya diharapkan ya udahlah dibabat habis gitu, dibersihkan semuanya gitu. Untuk kemoterapi seperti itu. Next. Nah, kalau terapi target gitu. Terapi target ini dia itu menggunakan obat-obatan yang dimana untuk menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker seperti kemoterapi tadi, tapi dia hanya membidik molekul atau proteinnya yang mengontrol sel kanker tersebut gitu. Meskipun dia itu hanya membidik atau mencari, kan setiap sel kanker itu dia itu memiliki sinyal ya, dia memiliki sinyal, dia akan mengeluarkan protein yang dimana dia akan mencari di sekitarnya itu mana nih sekiranya sel-sel yang punya frekuensi atau sinyal yang sama nih kan gitu. Nah sinyalnya ini oleh terapi target dihentikan gitu agar dia tidak memperbanyak perumahan gitu ya bahasanya ya, tidak banyak perumahan sel kankernya itu, jadi dihentikan di situ. Nah
Tapi pengobatan dengan terapi target ini tidak bisa berdiri sendiri, dia tetap harus ada pendampingnya gitu. Biasanya sih paling sering juga tetap diberikan kemoterapi gitu. Dan karena dia hanya mencari sel-sel sinyalnya aja, dia tidak menutup kemungkinan tetap sel kanker masih tetap bisa berkembang gitu. Kemudian untuk efek samping dari terapi target ini yaitu biasanya pasien itu akan mengalami diare, gangguan pada liver atau hati ya, terus kemudian masalah pada kulit, terus kemudian gangguan penggumpalan darah dan gangguan penyembuhan luka. Jika ada luka itu sulit sekali sembuhnya. Kemudian ada juga tekanan darah tinggi, kemudian pasien merasa kelelahan dan sariawan dan masalah rambut sama kayak misalnya rontok gitu, karena dia hampir sama dengan kemoterapi sistemnya seperti itu. Next. Nah, kemudian terapi radiasi atau radioterapi. Nah, ini tuh sebenarnya itu diberikan melalui pemaparan sinar X gitu ya, sinar X. Jadi lewat luar saja, yang dimana penanaman implan di dalam tubuh serta melalui obat minum dan suntik. Jadi radioterapi selain dengan dilihat dari luar saja, dia juga bisa dengan sinar X. Dia juga serta diberikan obat-obatan dan suntik juga. Yang dimana fungsinya ini maksudnya diberikan radioterapi gitu, yaitu untuk meredakan gejala stadium kanker lanjut. Ya. Kemudian menyusutkan ukuran tumor sebelum prosedur operasi, kemudian mengobati kankernya baik sebagai pengobatan tunggal maupun dikombinasikan dengan pengobatan lain seperti kemoterapi. Kemudian membunuh dan membersihkan sel-sel kanker setelah operasi pengangkatan sel kanker. Jadi biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalaupun dia berdiri sendiri juga bisa, tapi biasanya dokter akan menyarankan untuk kalau tidak operasi ya kemoterapi dan terapi hormon seperti itu. Nah, untuk efek sampingnya ada nggak? Pasti ada ya gitu. Masalah seperti masalah kulit, kemudian rambutnya rontok juga, diare, kemudian muncul benjolan lagi di kelenjar getah bening, kemudian mudah lelah, kemudian pembengkakan pada otot, kemudian di sendi area sendi itu pada nyeri-nyeri, ada bengkak gitu, hilang nafsu makan, kemudian gangguan psikologis karena dia sebenarnya psikologis ini tidak hanya pada terapi radiasi ya, banyak ya. Penyakit kanker, orang yang terkena penyakit kanker pasti akan ada gangguan psikologis. Nah, kemudian juga selain itu juga ada infertilitas atau kemandulan, melemahnya daya tahan tubuh karena berkurangnya jumlah sel darah putih. Next. Yang terakhir ini adalah imunoterapi. Nah, pengobatan ini itu sebenarnya itu untuk pendorong imun si pasien ya. Jadi untuk mendopang si kekebalan tubuh si pasien itu agar lebih efektif dan untuk melawan penyakit termasuk penyakit kanker. Jadi kan karena ada kanker, ada tumbuh yang abnormal nih, kemudian dia kan bikin rumah di dalam tubuh si pasien, diberi imunoterapi itu harapannya biar si tentara-tentara di dalam tubuh itu berjuang untuk melawan gitu. Maksudnya seperti itu. Pengobatan ini dapat diberikan lewat infus juga bisa, minum juga bisa, bahkan juga bisa krim oles ya kalau yang untuk kanker kulit. Kemudian ada juga yang disuntikan ke kandungan atau kandung kemih untuk menderita kanker. Terus kemudian fungsinya itu ya tadi saya sudah menyebutkan bahwa dia itu selain mendopang untuk kekebalan tubuh, dia juga untuk maksudnya memperlambat sel kanker bermetastase atau berkembang, kemudian menghentikan perkembangan sel kankernya, kemudian serta mencegah sel kanker menyebar ke organ lain. Nah, ada efek sampingnya nih. Gitu. Efek sampingnya itu ya ada rasa nyeri, bengkak, kemerahan, gatal, ruam pada kulit juga, mungkin pasien akan mudah terkena gejala flu gitu. Kemudian juga bisa berpotensi untuk merusak organ-organ lain. Nah, hasil terapi ini tidak selalu cepat ya. Ini butuh kecocokan gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung diberikan imunoterapi, tiba-tiba langsung daya tahan tubuhnya naik, itu tidak gitu. Jadi ini adalah yang saya sebutkan tadi, ada terapi hormon, terapi operasi, kemudian
transplantasi sum-sum tulang belakang, kemudian kemoterapi, terapi target, ada terapi radiasi atau radioterapi dan imunoterapi. Ini adalah pengobatan yang sering diberikan direkomendasikan oleh dokter untuk menangani pengobatan kanker di era pengobatan konvensional saat ini gitu. Jadi dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya selalu digabung-gabungkan antara kemoterapi dengan operasi, terapi hormon dengan operasi, kemudian ada radioterapi dengan kemoterapi. Pasti akan digabung-gabungkan sesuai dengan di mana si kanker ini merusak gitu. Ada benjolannya di mana seperti itu. Nah, ada pengobatan kanker lain gitu yang menjadi alternatif jika pasien tidak mau melakukan operasi nih gitu. Tidak mau melakukan operasi, tidak mau melakukan kemoterapi, yaitu dengan pengobatan komplementer. Next. Tadi mungkin sudah dijelaskan di depan ada tayangan ya, yang dimana menyebut-nyebut Dokter Ibnu Sina nih gitu ya. Siapa sih Dokter Ibnu Sina ini gitu? Biar kalian semua paham gitu. Saya akan menjelaskan bahwa Ibnu Sina ini adalah Bapak kedokteran modern di abad 17 gitu. Jadi di abad 17 itu beliau merupakan seorang dokter yang dimana dia juga dokter bedah, dokter Opgyn, terus kemudian juga dia itu ahli dalam bidang biomolekuler, yaitu biomolekuler itu melihat sel-sel di dalam tubuh gitu, yang dimana biomolekuler ini merupakan ilmu dewa saat ini ya gitu ya. Terus kemudian Dokter Ibnu Sina ini gitu, dia memiliki pemikiran yang dimana pengobatan untuk penyakit-penyakit kronis itu alangkah baiknya menggunakan pengobatan dengan sumber daya alam terlebih dahulu, baru kemudian dipilih pengobatan terakhir jika ternyata itu mengganggu estetika atau tidak bisa terserap oleh tubuh, misalkan benjolannya, baru dikasihkan terapi pembedahan, itu yang terakhir. Jadi awalnya dilakukan pengobatan dengan sumber daya alam yang ada dulu nih, gitu. Kemudian baru pembedahan jika tidak berhasil. Gitu. Karena Dokter Ibnu Sina juga dulu pernah melakukan pengangkatan tumor seperti itu. Nah, beliau ini mengintegrasikan ilmu kedokteran modern konvensional. Nah, ilmu kedokteran konvensional ini apa sih gitu? Masih bingung ya saya bilang konvensional gitu. Konvensional ini tuh medis modern saat ini gitu loh, yang saat ini atau medis barat gitu. Sedangkan kalau ilmu kedokteran yang diusung oleh si Dokter Ibnu Sina adalah ilmu klasik timur gitu. Jadi yang dimana berdasarkan bukunya yang dulu itu beliau tulis yang berjudul The Canon of Medicine kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Arabnya Al-Canon fi Atib gitu ya, kalau bahasa Arabnya. Kalau biasanya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi Canon of Medicine. Nah, formula dari obat Ibnu Sina ini, dia itu mampu memutus sel kanker, jadi dan dia itu bergerak dalam hitungan detik. Jadi kunci dari pengobatan sel kanker tanpa operasi yaitu adalah cepatnya obat gitu. Cepatnya obat bergerak dalam hitungan detik gitu. Sedangkan kanker ini kan dia kan berkembang atau mengembangkan si kanker ini dalam hitungan menit. Sedangkan obat kita itu dalam hitungan detik gitu. Kalau ditanya apakah ada nih obat-obat tradisional atau herbal lain yang untuk menyembuhkan sel kanker nih gitu kan. Ada gitu, ada aja gitu. Cuman untuk kecepatan obatnya kan berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang terkena penyakit kanker, kemudian dia minum minuman herbal gitu, yang notabene memang bisa untuk mencegah sel kanker atau menyembuhkan sel kanker, tapi dia bekerja tidak dalam hitungan detik gitu. Sedangkan kalau dari formula Ibnu Sina, dia itu bekerja dalam hitungan detik. Gitu. Jadi kalau dia makan makanan yang herbal gitu, kemudian tidak dalam hitungan detik, justru dikhawatirkan akan memberi nutrisi pada si sel kanker tersebut gitu. Jadi harusnya dia itu diputus atau mati, tapi malah dapat nutrisi nih dari herbal yang dikonsumsi seperti itu. Nah, untuk pengobatan formula Ibnu Sina ini gitu ya, apakah ada efek sampingnya nih? Pasti pada penasaran nih, efek sampingnya ada nggak sih gitu?
Jadi efek samping dari formula Ibnusina yang dimana pengobatan ini yang sedang dilakukan atau berada di CMI, sejauh ini pasien CMI dengan pengobatan formula Ibnusina dari tahun 2008 hingga sekarang itu sangat minimal. Jadi pasien biasanya akan mengeluhkan rasa nyeri aja gitu. Jadi misalkan nih ada kanker payudara gitu, kemudian konsumsi obat dari kita dari formula Ibnusina, dia akan mengalami nyeri nih di bagian punggung kah, di bagian perut kah, itu biasanya memang terjadi seperti itu. Karena apa? Jadi obatnya formulanya ini kan tadi sudah disebutkan bahwa dia terprogram nih, nyari mana sih yang terkena kerusakan-kerusakan selain di payudara, misalkan ternyata di perut, ya berarti nyerinya di bagian perut gitu. Nah, ada nyeri ini pun kalau dibandingkan 1 sampai 10, nyerinya itu paling cuma 6 seperti itu atau 5 dan bisa pihak dokter kita itu akan memberikan terapi obat seperti anti nyeri gitu sudah hilang sebenarnya. Terus kemudian sayangnya itu kalau dengan pengobatan formula obat Ibnusina karena dia tidak ada operasi ataupun kemoterapi, maka pasiennya juga akan merasa lebih nyaman, psikologisnya juga akan lebih baik gitu. Terus kemudian dan tentunya pengobatan dari Ibnusina atau yang sekarang ada di CMI, dilakukan di CMI dan baru sejauh ini baru di CMI gitu. Belum ada tempat lain kecuali di luar negeri. Kalau di luar negeri sudah ada pengobatan CMI ini di India sama di Prancis gitu. Nah, di Indonesia baru di CMI dan di Bandung. Dan ini kita pengobatannya pun harus dan tetap harus diawasi oleh dokter dan konsultan ahli seperti dokter spesialis seperti itu. Nah, untuk sejauh ini pengobatan ini keberhasilannya sih dari tahun 2008 hingga sekarang itu pasien yang terkena kanker itu dari 12.000 orang, dia itu sekitar 80% mengalami penyembuhan seperti itu. Jadi untuk efektivitasnya itu efek nggak sih? Ya, sejauh ini pasien-pasien kami mengalami penyembuhan 80% seperti itu. Next. Nah, untuk makanan, wah ini juga paling sering harus diketahui ya, makanan sehat untuk pasien kanker gitu ya. Ada makanan yang sehat untuk pasien kanker yaitu ada kacang-kacangan, ikan salmon, minyak zaitun, di mana dia mengandung omega 3 yang tinggi yang dapat berperan sebagai antioksidan melawan radikal bebas. Tapi perlu digarisbawahi ya, ini minyak zaitunnya itu tidak boleh dipanasi, gitu. Langsung diminum aja. Karena yang merubah zat-zat di dalam suatu makanan itu adalah dipanasi. Jadi dalam suhu sekian 100 derajat itu membuat unsur-unsur di dalam makanan ataupun yang dimasak itu berubah gitu. Jadi lebih baik zat zaitunnya harus langsung dikonsumsi. Tapi kalau ikan salmon boleh dimasak. Next. Kemudian sayur brokoli, kemudian makanan sayur brokoli ini kaya tinggi akan antioksidan ya, bisa mencegah kanker juga. Kemudian makan makanan nabati itu kayak seperti yang antioksidan itu yang kayak brokoli tadi, serat, kemudian asam folat, itu untuk melawan perkembangan si tumor. Nah, next. Nah, ini yang dianjurkan oleh pasien-pasien CMI biar kiat-kiatnya, biar pengobatan dengan formula Ibnusina ini bisa berjalan dengan baik, didukung oleh makanan yang dianjurkan dan makanan yang harus dihindari nih. Gitu. Kalau untuk yang dianjurkan, biasanya itu kayak seperti yang pasti sayur-sayuran pasti ya. Nah, buah-buahan ini yang bagus itu adalah buah anggur, pepaya, mangga, tomat, dan apel malang. Apel malang ini pun harus dikonsumsi sekulit-kulitnya, jangan cuma dalamnya aja gitu. Kemudian bisa juga konsumsi jus wortel sama apel atau tomat gitu, bisa dicampur oleh madu juga bisa. Kemudian buah-buahan seperti kemudian buah kurma, kemudian madu sendiri juga boleh langsung dikonsumsi. Tapi madunya sebisa mungkin jangan yang mengandung gula tinggi gitu. Kemudian ikan laut dan ayam kampung boleh, tapi kalau daging tidak boleh, daging merah maksudnya ya. Tapi kalau ayam kampung boleh, gitu ya, daging-dagingan merah itu nggak boleh. Kemudian tahu tempe boleh. Kemudian ada pisang rebus juga. Jadi yang direbus-rebus sih yang boleh ya, pisang rebus. Kemudian kentang rebus, singkong, ubi jalar rebus boleh.
Susu boleh susu kedelai atau susu almond. Kalau gula, kita harus menghindari gula ya. Pasien kanker harus menghindari gula. Boleh diganti dengan madu ataupun gula aren. Kalau gula aren boleh. Ya, beda ya gula aren dengan gula Jawa karena agak warnanya pasti beda di situ ya. Kemudian roti gandum boleh. Nah, untuk makanan nasi itu harus diganti sebisa mungkin ya, digantinya dengan beras merah. Nah, beras merah pasti banyak ya yang nggak suka sama beras merah, kayak pasti makanannya rasanya aneh gitu ya. Beras merah boleh dicampur dengan, jadi ada caranya nih biar enak gitu. Jadi beras merah 5 kilo nih taruh di ember, kemudian dimasukkan ketan putih setengah kilo, ketan hitam 1/4 kilo. Kemudian diaduk. Nah, nanti dimasukkan ke magicom atau magic jar untuk dimasak. Nah, itu dimakan lebih enak, itu biasanya nasinya lebih pulen gitu ya. Nah, untuk nasi yang untuk harus makanan yang dihindari itu tadi saya sempat singgung, daging merah nggak boleh, ayam boiler nggak boleh, ikan yang dipelihara itu nggak boleh, kayak ikan yang dikasih pelet gitu, kayak ikan lele itu nggak boleh. Kemudian minuman soda, pengawet, gorengan juga nggak boleh. Kemudian penyedap rasa, gula putih, coklat itu juga nggak boleh. Kemudian kalau seafood juga nggak boleh, kayak udang, terutama udang, kepiting, cumi ya nggak boleh ya. Kemudian mie instan, bakso yang kesukaan orang Indonesia sama burger nggak boleh gitu. Kemudian yang terakhir itu buah-buahan, ya buah durian, kelengkeng, rambutan, dan sawo itu nggak boleh karena mengandung gula. Dokter, waktunya 1 menit lagi ya. Iya, terima kasih Pak Bani. Next, nah ini sudah selesai, jadi pas banget ya waktunya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang CMI boleh sekali gitu ya. Saya kembalikan nih ke Pak Bani ya. Silakan Pak Bani. Ya, terima kasih Dokter Ira sudah menyampaikan materinya. Ternyata Iya. banyak banget Dok pengobatan kanker itu selain operasi dan juga kemoterapi. Iya. Dan tadi memang ada beberapa hal yang bikin saya penasaran sih Dok. Tadi kan memang banyak yang memang makanan yang perlu dihindari ya Dok ya, seperti daging merah, kemudian ada beberapa makanan lainnya gitu. Sebenarnya kalau kita melakukan pengobatan komplementer dan kita masih tetap makan makanan yang tadi dilarang, itu pengaruh ke pengobatan kita juga nggak Dok? Jadi kalau pengobatan dari CMI sendiri, kita tuh selain pasien mengkonsumsi si obat tersebut harus menjaga beberapa hal. Yang pertama psikologisnya, yang kedua itu asupan nutrisi. Kalau nutrisinya tidak diatur atau tidak dijaga dengan baik, sama aja gitu. Jadi tidak ada fungsinya pengobatan. Ibaratnya kalau orang yang terkena diabetes udah dikasih obat, kemudian dia makan manis, ya kan percuma. Jadi tetap kanker juga harus dijaga makanannya. Jadi nggak boleh makan makanan yang mengandung atau yang menyebabkan munculnya si kanker tersebut gitu. Baik dokter. Nah dari beberapa pilihan pengobatan tadi kan memang banyak juga tuh efek sampingnya ya dari macam-macam pengobatan tadi. Nah kalau dari pengobatan dengan formula Ibnu Sina ini, dokter punya nggak nih yang mungkin cerita-cerita dari pasien yang udah pernah melakukan pengobatan itu dan bisa membaik kesehatannya? Mungkin barangkali pernah bisa diceritakan dok? Iya, jadi ada banyak sekali pasien kanker yang datang ke CMI dengan keluhan yang paling banyak di CMI adalah kanker payudara. Ya, kanker payudara ini biasanya ada macam-macam, dari ada yang dia sudah ada perubahan bentuk di payudara, ada yang belum gitu. Kalau yang belum biasanya dia akan dengan pengobatan ini dia akan mengeluhkan nyeri di bagian tubuh-tubuh lain sih. Kayak misalkan ya tadi saya sempat sebutkan bahwa dia mengeluhkan di tulang punggung atau di perut gitu. Kemudian kalau yang untuk yang sudah ada perubahan pada payudara, memang nyeri akan terfokus pada yang payudara yang mengalami perubahan, karena di situ kan sudah mulai ada infeksi, ada peradangan, maka nyeri akan terfokusir biasanya di situ gitu. Nah itu pun bisa teratasi dengan pemberian obat yang diresepkan oleh para dokter di CMI. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, langsung saja ya ke materi selanjutnya atau ke tahapan selanjutnya, acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, penyampaian materi kita udah selesai, jadi langsung saja untuk Dokter Sisa dan Dokter Ira standby. Nanti pertanyaan sudah saya siapkan dari yang form pendaftaran, dan sambil menunggu nih Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya via kolom chat lagi ya, jika memang
ternyata ada pertanyaan lain yang kemarin memang belum sempat disampaikan via form pendaftaran. Nah, di sini saya mulai pertanyaan untuk Dr. Siska dulu ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Silvi Fauzia. Bagaimana meminimalisir kasus kanker di Indonesia saat ini? Mengingat bahwa kadang kita tidak sadar terkena paparan zat karsinogen serta pola makan dan faktor lainnya. Begitu, Dok. Ya, saya ulangi Pak Bani, terima kasih. Bagaimana meminimalisir kasus kanker di Indonesia? Mengingat bahwa kadang kita nih tidak sadar terkena paparan zat karsinogen maupun makanan-makanan atau dari faktor lainnya. Oke, mungkin tidak hanya di Indonesia ya, tapi secara global gitu ya Pak ya. Bagaimana cara meminimalisir kasus kanker. Nah, untuk kanker sendiri mungkin tadi belum saya jelaskan ada berbagai faktor risiko ya, faktor risiko yang menyebabkan bisa timbul. Jadi pada seseorang. Nah, ada faktor risiko yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Jadi kalau faktor risiko yang bisa diubah mungkin bisa kita hindari, tapi kalau yang tidak bisa diubah seperti genetik ya, diketahui genetik itu berperan besar pada kejadian kanker ya, itu mungkin tidak bisa diubah. Kemudian ada faktor usia juga tidak bisa diubah. Untuk angka kejadian kanker. Nah, bagaimana dengan faktor risiko yang bisa diubah? Faktor risiko yang bisa diubah itu seperti pola hidup yang tidak sehat, kemudian pengelolaan atau manajemen stres yang tidak baik ya. Semua orang punya stres, tapi cara mengelolanya atau memanagenya itu harus diperhatikan, ya kan? Kemudian apalagi faktor risiko yang bisa diubah seperti merokok kalau pada laki-laki, kemudian paparan radiasi seperti yang ditanyakan ya kan, kemudian makanan-makanan, kemudian karsinogen yang terdapat pada makanan seperti itu. Nah, tentunya untuk menghindari meminimalisir kanker itu harus kita hindari faktor risiko yang bisa diubah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau dia stres, kelola stres dengan baik seperti itu, dengan berolahraga ya kan, diketahui kalau kita olahraga itu akan keluar hormon-hormon kebahagiaan, contohnya hormon endorfin yang akan menyehatkan sel-sel tubuh kita. Jadi ketika stres, olahraga seperti itu Pak. Juga ada aturan olahraga itu minimal 30 menit sehari ya kan, jadi tiap hari olahraga ya. Kemudian pola hidup istirahat yang cukup dengan tidur berkualitas ya kan. Ada orang-orang yang tidurnya cepat nih, misalnya jam 8 sampai subuh tidur tapi tidak berkualitas, artinya tidak deep sleep, tidak nyenyak, itu juga berpengaruh pada kesehatan tubuh. Jadi kalau bisa kita cari cara bagaimana bisa memiliki tidur yang berkualitas seperti itu, walaupun hanya 5 jam satu malam. Kemudian konsumsi makanan yang sehat, kan? Seperti yang dibilang Dokter Ira tadi sudah dipaparkan apa-apa aja nih makanan yang sehat. Seperti itu, yang tinggi antioksidan, kemudian menghindari gula karena gula adalah makanan kanker ya Dokter Ira ya. Kemudian makanan-makanan yang diolah secara berlebihan. Jadi kan kalau makanan sehat itu biasanya makanan yang fresh atau segar, tidak perlu pengolahan itu seperti itu, atau diolah dengan batas waktu yang minimal. Ya, kalau misalnya kita masak ikan jangan terlalu matang seperti itu, karena hilang nanti kandungan zat gizi ataupun protein dalamnya. Nah, kemudian faktor risiko apa lagi tadi yang saya jelaskan, seperti merokok ya jangan merokok ya kan kalau pada laki-laki, pada perempuan juga. Kemudian hindari alkohol, kemudian paparan radiasi. Nah, kalau misalnya paparan radiasi mungkin agak sulit sekarang ya Dok ya. Pertama kita kan pakai gadget ya, mungkin batasi penggunaan gadget, atau kalau misalnya tidur jangan letakkan HP dekat tubuh atau dekat kepala, karena itu ada radiasi walaupun kecil. Kemudian radiasi lain seperti paparan asap rokok, kemudian
eh, asap kendaraan itu sering sekali ya. Asap kendaraan itu juga radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh ketika terhirup. Jadi memakai masker bisa jadi pilihan ya Pak Bani ya. Kemudian asap yang dibakar seperti sampah itu harus dihindari juga, karena yang saya baca misalnya nih ada tetangga yang bakar sampah plastik itu tinggi sekali loh Pak radikal bebas yang dihasilkan. Itu Bahaya dok ya? bahaya apalagi ke paru-paru. Jadi mungkin kalau sampah jangan dibakar tapi dibuang aja, dibuang. Seperti itu. Kemudian obesitas juga harus dihindari ya kan, dengan ya pola makan yang sehat dan teratur tadi, karena obesitas juga memicu resiko terjadinya kanker. Paling itu untuk meminimalisir terjadinya kanker. Oke, terima kasih Dokter Siska. Pertanyaannya sangat lengkap sekali. Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Ira. Seberapa efektifkah terapi kanker yang diberikan oleh Klinik Utama CMI? Baik, seberapa efektifkah ya? Jadi kalau untuk efektif atau tidak, tadi saya sempat sudah singgung bahwa pasien yang berobat di CMI ini 80% dia mengalami penyembuhan gitu ya. Yang dimana pengobatan pertama itu pasti akan berkurang dulu untuk gejala-gejalanya, dan untuk pengobatan di CMI ini nggak bisa tiba-tiba langsung minum obat langsung sembuh ya, harus ada prosesnya. Karena kanker ini kan dia muncul 5 tahun ke belakang, 5 tahun atau 10 tahun ke belakang. Jadi pasti semuanya butuh proses. Nah, pengobatannya pun juga butuh proses. Nah, untuk efektif atau tidak, itu 80% pasien kami mengalami penyembuhan. Seperti itu, Pak Bani. Baik. Oke, itu pertanyaan dari Rina Utami Sabirin ya. Saya lupa tadi menyampaikan. Iya. Kemudian untuk yang kedua, untuk Dokter Siska lagi, apakah kista bisa menjadi kanker? Apakah orang yang sakit kista boleh vaksin COVID? Ya. Apakah kista bisa menjadi kanker? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul juga sama saya. Jadi tidak semua kista ya Pak Bani ya bisa menjadi kanker, tergantung jenis kistanya. Saya lupa sih apa-apa aja kistanya, tapi bisa saja menjadi kanker berdasarkan histologi kistanya. Jadi kan kista itu dia memang adalah tumor ya kan, tapi dia dibungkus oleh selaput jaringan seperti itu. Ketika dia pecah, apalagi kista ovarium itu sering bisa menimbulkan resiko menjadi kanker. Tapi balik lagi tergantung jenis kistanya. Ada beberapa macam Pak Badi, maaf saya lupa, mungkin Dokter Ira kalau ingat, karena kan saya bukan expert di bidang onkologi, jadi lupa. Nah, seperti itu. Bisa saja menjadi kanker tergantung jenis kistanya Pak Bani. Kemudian apakah kista boleh divaksin? Kista boleh divaksin seperti yang udah saya paparkan tadi. Cancer aja boleh divaksin, apalagi kista, karena kista ini masih lebih jinak ya. Bisa dibilang tumor jinak, kalau cancer kan ganas. Jadi tumor ganas saja bisa, apalagi kista. Tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan atau screening dan di bawah pemantauan oleh dokternya. Seperti itu Pak Bani. Oke. Selanjutnya untuk Dokter Ira. Nah, berapa lama sih pengobatan kanker nasofaring dan makanan apa saja yang perlu dihindari? Mic-nya dokter, tolong. Ya. Tadi untuk nambahin dari Dokter Siska, tadi kan beliau sempat menyebutkan kista bisa tidak menjadi kanker gitu. Yang paling sering memang kista ovarium gitu. Dan dia karena kista ini meskipun dia itu jinak, meskipun dalam labelnya adalah jinak, tapi dia ada muncul di situ ada benjolan atau ada satu selaput itu kan karena memang ada mutasi gen, gitu, perubahan mutasi gen sebenarnya. Harusnya nggak ada, kok tiba-tiba ada. Tidak menutup kemungkinan bahwa kista pun juga bisa berubah menjadi kanker gitu, ditambah dengan faktor-faktor resiko yang mungkin terpapar banyak seperti ataupun genetik, biasanya seperti itu Pak Bani. Nah, kalau untuk yang pertanyaan tadi nasofaring ya, tadi kanker nasofaring diobati berapa lama? Seperti itu ya pertanyaannya Pak Bani ya Pak? Iya, iya. Nah, untuk tergantung ini seberapa parahkah si kanker tersebut gitu. Memang tidak menutup kemungkinan pasien-pasien yang
kanker nasofaringnya tidak dalam masih stadium 1 atau 2 bisa ditangani lebih cepat ya pengobatannya, terutama kalau untuk pengobatan konvensional itu pun juga memerlukan tahap harus dioperasi di biopsi terlebih dahulu, nanti habis di biopsi dilihat oh ini ternyata kanker nih ganas, kemudian setelah itu baru dilakukan terapi lanjutan ya seperti tadi ya, terapi kemoterapi ataupun terapi target ataupun hormon juga bisa. Nah kalau untuk terapi dari CMI sendiri, pengobatan dari semua jenis kanker itu rata-rata yaitu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Bisa memang lebih cepat kalau dia masih muda biasanya. Kalau di bawah usia 30 tahun gitu, dia masih muda, masih bisa beregenerasi, sisanya masih banyak ya, masih aktif dia, masih bagus gitu. Tapi kalau usia di atas 35 tahun atau 40 tahun, mungkin memang karena ada faktor penuaan juga, saya juga tidak muda kayak dulu, jadi butuh waktu yang lebih banyak, biasanya 6 sampai 8 bulan minimal seperti itu. Nah, kalau untuk makanan tadi sudah saya sempat singgung di situ tadi, yang pertama itu adalah harus menghindari yang tinggi karbo gitu, tinggi karbohidrat ya, makanan nasi putih kan terlalu tinggi ya sebenarnya karbohidratnya, makanya tadi diganti dengan cara nasi merah dicampur dengan ketan seperti tadi, kemudian baru dimasak, baru dikonsumsi. Atau juga harus menghindari gula, terutama gula ya, gula itu makanan kanker yang paling disenangi seperti itu. Dan kalau bisa makanan-makanan daging-dagingan merah, kemudian ayam boiler itu juga harus dihindari. Seperti itu. Oke, baik Dokter Ira. Kemudian untuk Dokter Siska nih dari live chat ada pertanyaan dari Ibu Superlini Yulinar. Saya penderita kanker payudara, sudah di mastek dan di kemo, sekarang lagi menjalani pengobatan hormon. Saya melakukan olahraga lari pagi setiap hari, setiap seminggu 3 kali dan mengubah pola makan saya menjadi low karbo. Sudah benarkah menurut dokter pola hidup yang saya jalanin? Dan lanjutannya, tahu dan tempe memang diperbolehkan untuk penderita kanker, tapi saya pernah baca juga katanya makanan tersebut bisa meningkatkan kadar hormon dan dilarang untuk penderita kanker yang pemicunya hormon. Bagaimana menurut dokter? Ya, terima kasih Pak Bani. Ini pertanyaan dari Bu Yulinar ya. Jadi Bu Yulinar sudah di mastek dan pengobatan kanker. Nah, beliau menjalani pola makan low karbo. Sudah benar nggak gitu ya dengan olahraga rutin? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Lari pagi. Ya. Seperti yang udah dijelaskan Dokter Ira, memang kita menghindari makanan-makanan yang tinggi karbo, tapi tetap harus dihitung juga Pak. Jadi harus ada penghitungan nilai karbohidrat. Misalnya nih kita rata-rata kalau untuk orang yang normal, bukan DM nih Pak ya, rata-rata kalori harian itu 2000 sampai 2500 kilokalori per hari, tergantung berat badan dan usia juga. Nah, di dalam total asupan kalori itu tentunya ada karbohidrat. Nah, jadi harus seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, mineralnya, vitaminnya, seperti itu kan. Jadi diet karbohidrat benar, tapi harus mencukupi batasan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, nanti kalau Bu Yulinar kesini kita akan hitung ya, berapa usianya, berapa berat badannya. Nah, rata-rata karbohidrat per hari itu, kalau saya nggak salah nih Pak ya, karena kembali lagi saya bukan expert di bidang gizi, cuma pernah belajar ya, karbohidrat yang dibutuhkan harian itu sekitar 275 sampai 350, itu usia 30 sampai 50 tahun yang untuk berat badan normal atau berat badan ideal. Jadi harus cukup dulu asupan batas minimalnya itu. Batas minimal kalau pasien kanker kan memang harus diturunkan karbohidratnya, berarti dia harus 350 karbohidrat per hari untuk mencukupi asupan kalori hariannya. Nah, karbohidrat itu juga kan ada yang kompleks, ada yang sederhana ya Pak. Ya. Kalau yang kompleks itu biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang menjalani diet karena dia mengandung gula yang tinggi dan tinggi serat juga, jadi dia membuat kenyang lebih lama. Nah,
Apa contohnya? Contohnya gandum, beras merah itu karbohidrat kompleks ya, senyawa kompleks di dalamnya. Kemudian karbohidrat sederhana apa contohnya? Seperti gula, itu yang tidak baik ya, karena dia tinggi gula dan cepat sekali dia diproses. Jadi makan sedikit, habis itu 1 jam lagi kita udah pingin lagi minum manis, pingin lagi makan permen, itu harus dihindari. Dan ada juga karbohidrat sederhana yang baik, contohnya itu sayur dan buah. Nah, jadi kalau memang ingin menjaga asupan karbohidrat untuk tetap pada batasnya, paling diganti ya. Jadi karbohidratnya yang kompleks diperbanyak seperti itu. Tapi yang tinggi gula, yang rendah gula seperti beras merah yang kayak dijelaskan oleh Dokter Ira tadi. Jadi sudah benar Ibu, tapi nanti kita hitung ya Bu ya. Bu Yulinar, kita hitung dulu dengan kalkulator diet berapa kebutuhan karbohidrat Bu Yulinar. Nah, untuk olahraga pagi seminggu 3 kali juga sudah benar, tapi kalau Ibu sehat bisa tiap hari, jangan tunggu seminggu 3 kali ya Bu ya. Bisa tiap hari minimal 30 menit, dan olahraga juga bisa dengan aktivitas harian seperti di rumah apa Ibu, misalnya nyapu, ngepel, itu boleh Pak ya. Itu juga kan membakar kalori walaupun dia tidak ritme. Jadi kita pakai olahraga itu sebenarnya untuk ambil ritmenya. Ketika ritme pompa darah dia ritme misalnya 150 sampai 180 kali, itu kan membakar kalori dan membuang gumpalan lemak pada pembuluh darah seperti itu. Jadi sudah benar, tapi olahraganya ditambah dan karbohidratnya dihitung dulu, jangan sampai kurang seperti itu Pak. Dari saya itu. Oh, yang pertanyaan tahu tempe, kalau tahu tempe bisa nggak memicu kanker? Apalagi, oh ya, tahu tempe yang saya baca, mungkin Dokter Ira nanti bisa tambahkan. Jadi dia jika terlalu berlebihan akan merangsang meningkatkan hormon estrogen kalau nggak salah, dan itu berpengaruh pada pasien-pasien yang CA payudara contohnya ya kan, karena CA payudara kan juga berhubungan dengan hormonal ya Dok ya. Jadi mungkin pada wanita boleh konsumsi tapi dikurangi karena memang dia meningkatkan hormon estrogen. Seperti itu Pak Bani. Nah, mungkin saya boleh nambahin Pak. Silakan Dokter. Di sini tadi saya menyebutkan bahwa tahu tempe boleh ya. Memang dia tahu tempe itu secara kalau dikonsumsi terus-menerus memang dia akan memperbanyak hormon estrogen. Tapi perlu diketahui bahwa tahu tempe ini dia mengandung polifenol sama isoflavin yang dimana dia itu mampu untuk menghambat perkembangan sel kanker seperti itu. Jadi tidak, kalau memang pada penderita sel kanker terutama pada wanita itu dia kan berhubungan dengan hormon estrogen ya gitu. Makanya ada terapi hormon yang dimana dia mengikat si reseptor hormon estrogennya gitu. Tapi kalau mengonsumsi tahu tempe ini, dia kan ada manfaatnya yang dimana dia mampu menghambat perkembangan. Karena hormon estrogen pun tidak, kalau udah usia menopause di atas udah tidak menstruasi atau di atas 45 tahun atau 50 tahun, dia sudah tidak terproduksi gitu. Makanya kalau mengkonsumsi tahu tempe sebenarnya tidak masalah gitu, karena dia akan mempunyai mempunyai manfaat yang dimana dia mengandung polifenol sama isoflavin yang dalam penelitian pun juga disebutkan bahwa dia mampu untuk menghambat perkembangan sel kanker seperti itu. Baik Dokter. Oke, Ibu Superlini Yulinar, semoga jelas ya penjelasan dari Dokter Siska dan juga dari Dokter Iranita. Nah, selanjutnya untuk Dokter Ira nih ada pertanyaan. Gimana sih cara atau urutan pengobatan kanker payudara dari Ibu Marlice Ridauli? Urutan dari pengobatan kanker payudara. Kalau dari pengobatan konvensional atau modern barat itu yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa dilakukan biopsi terlebih dahulu. Diambil jaringan setengahnya, kemudian diteliti, dilihat apakah dia sudah termasuk kanker ataupun bukan. Meskipun sebenarnya kalaupun di situ bukan kanker ganas, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya akan bisa menjadi ganas. Karena kan kalau muncul benjolan, berarti tadi saya sudah bilang bahwa terjadi mutasi
gen gitu ya. Terus kemudian setelah dibiopsi dicek kalau dia ganas, maka dokter biasanya akan mengambil jaringan tersebut atau bisa juga langsung diberikan kemoterapi tergantung dari stadiumnya. Biasanya kalau stadium 1-2 dokter akan mengarahkan untuk kemoterapi dan terapi radiasi ataupun terapi target tersebut. Tapi kalau benjolannya udah besar dan dan ganas misalkan itu akan diambil jaringan-jaringan sekitarnya, kayak misalkan payudara diambil sejaringan-jaringan payudaranya, namanya mastektomi seperti itu. Kalau misalkan di usus biasanya akan dipotong beberapa bagian, beberapa senti dari usus tersebut gitu. Nah setelah itu baru dilanjutkan ke pengobatan kemoterapi dan radiasi lanjutan. Gunanya kalau sudah diambil sel kankernya atau diambil operasi, gunanya itu manfaatnya itu untuk agar tidak menyebar dan mencegah munculnya kembali. Itu kalau yang untuk pengobatan konvensional. Nah kalau untuk pengobatan dari CMI yang dari Dr. Ibnu Sina tersebut, jadi tiap pasien yang datang ke sini biasanya sudah didiagnosa oleh dokter. Dan harus ada diagnosa pasti dulu bahwa dia itu pasien kanker seperti itu, atau ada benjolan atau ada keluhan-keluhan yang dirasakan. Nah setelah itu pasien yang datang ke CMI akan diperiksa oleh dokter umum dan kemudian akan dialihkan ke dokter spesialis jika memang dibutuhkan dokter spesialis. Setelah dilakukan pengobatan di sini, maka dari pihak farmasi akan meracik obat gitu. Kalau di CMI sendiri obat kita tidak ready gitu, harus diracik berdasarkan hasil laboratorium lab si pasien. Jadi tidak tiba-tiba pasien dikasih obat semuanya dosisnya sama, itu tidak. Jadi setiap pasien yang datang akan dilakukan pemeriksaan lab terlebih dahulu, terutama lab darah lengkap ya. Kemudian lab fungsi jantung, fungsi ginjal, terus kemudian diabetesnya juga dicek, kemudian ada fungsi tumor markernya juga dicek. Nanti setelah dapat hasil tersebut, maka pihak farmasi akan meracik obat tersebut berdasarkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh si pasien. Jadi dosisnya harus sesuai gitu. Makanya kenapa tidak ada efek samping sama sekali ataupun minimal ya efek sampingnya, karena obat ini memang sesuai dengan dosis si pasien yang dibutuhkan. Kalau saat ini kan pengobatan kan dosis sering ditembak ya langsung 500 mg atau 260 mg, tapi sebenarnya belum tentu tubuh membutuhkan dosis seperti itu. Nah kalau di CMI dia itu sesuai gitu dosisnya, jadi diracik berdasarkan kondisi tubuh si pasien. Setelah itu peracikan pun juga membutuhkan waktu, waktunya sekitar 2-3 hari. Apabila kondisi pasien baik gitu ya, apabila kondisi pasien keadaan umumnya baik, maka boleh ditinggal pulang. Kalau tidak baik, harus ada perbaikan keadaan umum dulu, boleh dirawat atau di tempat rumah sakit terdekat boleh seperti itu. Nah kemudian setelah obat jadi baru nanti dikonsumsi. Dan obat ini tidak ada kontraindikasi dengan obat-obat dokter sekarang ya. Mau dokter lain mengobatkan terapi hormon nih, ngasih terapi hormon, itu nggak apa-apa, kecuali kemoterapi, karena obat kita berkebalikan. Kalau kemoterapi mematikan seluruh sel, sedangkan dari formula Ibnu Sina itu dia memutus sel kanker dan juga merevitalisasi sel-sel yang sudah rusak gitu, membuat baru lagi, misalkan ternyata si A ini rusak nih, diperbaiki sama si formula ini gitu. Dan obat yang diminum itu biasanya bulan pertama itu akan setengahnya untuk daya tahan tubuh dulu. Jadi kan 1 bulan itu kan ada 30 hari, 15 hari itu untuk daya tahan tubuh. Nanti setelah daya tahan tubuh si pasien baik, hari selanjutnya itu fokus untuk memecah sel kankernya gitu, atau mematikan sel kankernya sebanyak 10%. Nanti bulan selanjutnya nanti akan 20%. Seperti itu terus gitu. Jadi setiap bulan akan dipecah sekitar 10-20% sampai nanti sel kankernya si pasien tidak akan muncul gejala, atau dari pemeriksaan lab selanjutnya di bulan selanjutnya itu sudah tidak muncul lagi gitu, atau sudah ada pengurangan seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Dokter Ira. Semoga terjawab ya Ibu Marlisa Lirdauli. Selanjutnya untuk Dokter Siska,
ini ada pertanyaan dari Bapak Mario. Saya kan seorang pria. Untuk pria sendiri apa sih penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan si pria itu atau seorang pria itu bisa terkena kanker? Terima kasih Pak Bani. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi mungkin faktor resiko atau penyebab kanker itu sendiri ada. Yang pertama itu adalah genetik ya. Kalau genetik itu sama aja, dia mau perempuan mau laki-laki sama ya. Ada yang bilang ada sumber yang mengatakan 5-10% itu peran genetik berpengaruh pada kejadian kanker. Kemudian pola hidup ya. Kalau pada pria biasanya itu kan suka merokok, kemudian konsumsi makanan yang tidak sehat, konsumsi alkohol juga mungkin kalau di Indonesia jarang tapi ada saja ya Pak Bani ya. Kemudian stres ya, kalau pria kan stres pekerjaan seperti itu. Kemudian pola hidup pola tidur yang kurang baik seperti itu, begadang misalnya. Kemudian kurang aktivitas. Jadi bisa saja hal-hal tersebut memicu terjadinya kanker, walaupun di semua penelitian ataupun di semua sumber tidak ada satu faktor saja yang memicu terjadinya kanker. Jadi ada beberapa faktor dan belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Jadi seperti itu, sama saja sih, cuma kalau yang membedakan pria sama wanita paling di gaya hidup seperti itu. Dan kalau wanita mungkin lebih cenderung ke masalah hormonal ya kan, kalau laki-laki kan tidak, seperti itu Pak Bani ya. Oke, terima kasih Dokter Siska, semoga terjawab ya untuk Pak Mario. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Siti Fatimah untuk Dokter Ira ya. Bapak saya ada benjolan di perut, susah buang air besar, dan sakit juga. Kalau makan, apapun suka bereaksi, jadi hanya dikasih makan nasi putih. Makanan tidak banyak bumbu dan tidak pedas. Bapak saya sakit apa ya, Dok? Baik, terima kasih Pak Bani. Jadi sebenarnya untuk menentukan diagnosa atau mengerucutkan diagnosa secara pasti memang harus ada dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter secara langsung, dan juga untuk pemeriksaan penunjang yang lainnya seperti ya tadi benjolannya kan di bagian mana harus diperjelas gitu, apakah benjolannya di bagian perut bawah, perut tengah, kanan atau kiri, itu harus diperhatikan sekali gitu. Dan kemudian sebesar apa. Nah, untuk gejalanya juga tadi juga disebutkan bahwa dia bereaksi. Bereaksi itu maksudnya bereaksi seperti apa? Apakah nyeri perut, ataukah dia diare, ataukah ada keluhan-keluhan yang lain, itu harus lebih jelas, lebih detail. Karena kalau mungkin yang dimaksud dikhawatirkan adalah apakah ini ayah saya kena kanker ya dok gitu ya. Jadi kalau kanker usus itu gejalanya biasanya salah satunya itu kalau nggak diare memang sembelit gitu, susah BAB. Biasanya kalaupun sembelit BAB-nya itu seperti kotoran kambing kecil-kecil gitu. Jadi sulit untuk BAB dia. Nah, kemudian biasanya perutnya akan terasa kembung, kemudian BAB juga ada perubahan warna dari BAB-nya gitu. Terus kemudian kadang juga BAB-nya bisa berdarah seperti itu, dan biasanya pasien juga mual, muntah, dan sebah gitu. Sebah itu begah, perutnya begah seperti itu. Yang paling sering dikeluhkan adalah BAB-nya sulit. Jadi BAB seperti kotoran kambing. Nah, kalau misalkan ternyata itu gejala-gejala ini tidak seperti itu gitu, tidak mengarah seperti itu, bisa juga ada penyakit pencernaan lain gitu, seperti penyakit kolitis atau peradangan pada saluran pencernaan usus atau penyakit lainnya gitu. Kalau kolitis biasanya dia lebih sering diare gitu, dan ini pun juga harus dipengaruhi oleh usia biasanya. Kalau usianya memang sudah tua gitu dan ada penyakit-penyakit yang lainnya bisa mengarahkan ke kolitis. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini ada benjolan. Yang namanya benjolan tadi saya sudah sebutkan bahwa benjolan itu merupakan salah satu perubahan gen juga gitu. Jadi perlu diwaspadai dan harus dilakukan pemeriksaan penunjang seperti misalkan USG atau pemeriksaan foto perut 3 posisi seperti
seperti itu. Nah, biasanya kayak gini tuh ada penyebabnya seperti faktor pola makan yang tidak sehat, kemudian merokok, itu juga, dan makan makanan yang mengandung banyak daging merah. Biasanya daging merah itu sering sekali ya pasien kanker usus seperti itu. Udah Pak. Terima kasih dokter. Jadi memang bahaya banget ya dok kalau memang ada ciri-ciri kanker, tapi kita memang tidak segera langsung melakukan pemeriksaan ke dokter. Ya. Oke, cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih dokter Siska dan dokter Ira. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tahapan foto bersama. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya memang mungkin belum bisa dijawab. Nanti saya akan kasih beberapa nomor dokter yang memang nanti di grup WhatsApp yang Bapak Ibu semua udah masuk, nanti akan dijawabkan atau ditanya di sana jika memang belum sempat dijawab saat ini juga. Nah, sebelum mengakhiri webinar ini, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, nanti dibantu oleh tim operator untuk memberikan aba-aba ya. Silakan Bapak Ibu. Baik. Oke, tim operator sudah siap. Baik, sudah cukup Pak operator? Atau mau diulang sekali lagi ya? Oke. Standby semuanya. 3, 2, 1. Oke, sudah cukup ya? Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang masuk ke tahapan door prize ya. Untuk pemenang Bapak Ibu dua peserta nih untuk pertanyaan yang terbaik hari ini. Jadi untuk pemenang yang pertama yaitu dari Ibu Rina dan yang kedua yaitu Ibu Superlini Yulinar. Nah, jadi nanti untuk kedua peserta webinar ini harap menghubungi nomor yang ada di poster ya. Nanti dihubungi, kemudian nanti akan akan diberikan door prize-nya dan akan dihubungi juga oleh operator kami. Oke. Berakhir sudah juga kegiatan webinar kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam webinar tadi banyak kesalahan baik kata maupun lainnya. Semoga kedepannya webinar ini akan berlangsung atau berjalan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini mendapatkan kesempatan untuk konsultasi online gratis bersama dengan dokter Klinik Utama CMI melalui kontak WhatsApp 081124819998. Nanti kami share juga di grup WhatsApp. Bapak Ibu, jika ada yang ingin tahu lebih lanjut mengenai pengobatan komplementer Ibnu Sina di Klinik Utama CMI, dapat mengunjungi website kami juga di www.cmihospital.com atau menghubungi hotline kami di 022 253 1000. Kalau begitu, saya Apoteker Bani Adam Anindya mewakili panitia kegiatan webinar mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga webinar ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.